dan Nabi Muhammad SAW ikut duduk di tengah-tengahnya. Terus Sayyidina Rasul bertanya, apa yang menyebabkan kalian berkumpul di tempat ini? Beliau katakan, ya Rasulullah, kami kumpul di tempat ini tidak ada lain kecuali Allah dan Rasulnya. Kami kumpul di tempat ini kecuali membahas ilmunya Allah dan Rasulnya, bersalawat kepada Allah dan Rasulnya, berdoa kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada lain perkumpulan kalian kecuali karena itu Allah ya Rasulullah, tidak ada perkumpulan kami kecuali karena itu. Nabi Muhammad SAW, oleh sebab itu saya duduk bersama kalian, karena saya lihat dari tempat duduk kalian bersama malaikat sampai arsy Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang hadir, orang-orang yang kumpul di saat ini, dan ampunilah mereka. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia dan bersalah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah memberikan kita, mengajarkan kita sehingga kita semua menjadi manusia yang selamat di muka bumi, lebih-lebih nanti di yaumul qiyamah bagi siapa saja yang berpegang pada ajaran Allah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selanjutnya kita dikumpulkan di tempat ini mengiring para habaib, begitu juga para ulama. Semoga kita semua terlalu diagungkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di dunia, lebih-lebih nanti di yaumul qiyamah bersama para ulama, bersama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, Nabi kita semua kita sering membaca dalam sirah, kita sering membaca juga dalam kitab-kitab yang lain bagaimana kecintaan Nabi, tapi dikatakan oleh ulama sirah, walaupun digambarkan bagaimana kecintaan dan Nabi ke kita dan kita semua, tidak ada apa-apanya dibandingkan bagaimana hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita. Begitu juga bagaimana digambarkan kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh para ulama dalam kitabnya, belum dapat membuktikan, belum dapat dirasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh sahabat ketika mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat mendapat posisi yang mulia, diagungkan oleh Allah. Karena kenapa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ada salah seorang sahabat bahkan, nah ini mahabbah para sahabat. Ada nama sahabat namanya Julaibib. Ini sahabat ini namanya Julaibib, yang masya Allah tabarakallah, bukan kita hina, tapi diceritakan di dalam kitab, sejelek-jeleknya manusia adalah Julaibib. Masih gantengan Bilal. Pernah lihat Bilal? Ganteng nggak benda. Kenapa ketawa? Ganteng Sayyidina Bilal, walaupun seperti itu beliau di dunia, tapi sandalnya sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dagang gagah-gagah darat jaminam. Darat jaminam. Terbukti ini Julaibib, ada sahabat Nabi namanya Julaibib. Cintanya sama Nabi luar biasa, mahabbahnya sama Nabi luar biasa. Terus ditanya sama Nabi, ya Julaibib, engkau ingin menikah? Mikir dia, saya kagok. Tapi Nabi yang promosikan. Nah, artinya nanti asyahid mahabbahnya kepada Nabi. Ya, dikatakan oleh ulama kita, Julaibib ini orang yang kalau dikatakan lengkap sudah penderitaannya. Miskin iya, ganteng tidak. Pokoknya iya aneh mulai nasib. Nah, tidak pernah dengar cerita Julaibib? Kayu. Nah, Julaibib ini masya Allah tabarakallah, tapi dia mahabbah kepada Nabi sehingga Nabi dipanggil sama Nabi SAW. Ya Julaibib, marhaba ya Nabi, antum ingin nikah? Ya Rasulullah, saya kagok. Sudah, ente mau nikah atau enggak? Ya Rasulullah, siapa sih enggak mau? Yang hadir yang belum nikah mau nikah atau enggak? Papa sak mau jam mau. Semuanya mau. Jangankan kalian yang belum nikah, yang sudah nikah saja mau nikah lagi. La ilaha illallah. Nanti sahidnya di belakang. Nah, nanti saya ceritanya di belakang.
Karena jora ngantok biru, serius baru dogo arah ngangkung nih pacuannya ke daerah sangang bangun. Ngerti bahasa kan ngertiin deh. Bahasa aku jauh ngerem mau dibawa dengan jokang. Nggak kadu bahasa Sasak, bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Inggris. I can speak English well. Mungkin aku kadu bahasa Inggris. Kalau saya bagi bahasa Inggris saya yakin sida dia paham. Kembali dia tahu. Nah lanjut sudah. Ada kali ngantor. Alhamdulillah masyaallah. Nah dikatakan Julaibib ini ingin nikah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW carikan wanita, bukan sembarang wanita, min kalangan dari kalangan sahabiah yang cantik dan kekayaannya tidak diragukan lagi. Mau? Kalau mau dekatkan diri sama Nabi, insya Allah salib dia sepertiga malam dengan banyak selawat, insya Allah dapat. Nah, orang-orang yang taat sama Allah, takut sama Allah, akan diberikan yang dia inginkan. Sebelum Julaibib ada di Hadramaut, itu dikenal namanya Masjid At-Taubah. Tapi sebelum dibuat masjid, di sana dibuat itu tempat orang-orang melakukan maksiat kepada Allah. Dilihat sama ulama ini, masya Allah, dibeli dan disulap menjadi dibuat, maksudnya bukan dibuat menjadi masjid. Sama tempat ini dulu, masya Allah, Haywan Al-Fairuz disulap betul-betul. Di sini dulu ada lele, ada manuk-manuk kan, masya Allah, Habib Alwi, masya Allah, mudah-mudahan amal beliau, insya Allah kita tidak meragukan lagi. Inilah keikhlasan cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW. Di Medan itu kalau cucu Nabi tidak kita temukan. Kita dari semua hal kita tidak temukan keikhlasan dan sebagainya. Kita mikir-mikir, bega dan itu talat sebiar kan. Nabi ulang. Nah, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum jami'. Dikatakan dibuat di Hadramaut itu ada masjid namanya Masjid At-Taubah, tapi sebelumnya itu tempat maksiat. Salah satu syekh dibeli, dibuat masjid dan ditampung orang-orang yang miskin yang memang tidak ada, yang hidupnya kasihan. Nah, hanya ditampung. Masya Allah, tabarakallah, mereka hidup tidak jauh beda dengan sahabat-sahabat Nabi. Kalau supaya itu menarik dengan nebeng, alhamdulillah, namun dia sabar puasa. Suatu ketika 3 hari tidak ada dikirimkan makanan. Salah satu daripada santrinya dia tahan. Ya Allah, segera nih kurang duha. Si dia kurang, dia ada kurang duha. Dia magawe. Ini duha rajin tapi masa kurang. Akhirnya naik di atas masjid. Dia berusaha mencium aroma. Ini dia, aku mampu nih. Dicium ada orang masak, aroma masak. Tajam ternyata. Orang lapar itu penciumannya tajam. Insya Allah mudah ini Habib ini ada di sekolah ini udah bahaya ini nanti. Nah, orang biasanya antum yang bawakan untuk orang-orang yang memuja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berjorak assalamualaikum tatu alhamdulillah. Tadi berjorak ngandul. Serius baru lagi. Ngandul berjorak. Nah, berjorak apa serius? Lalu berjorak jakuna stand up comedy lah. Dikatakan ini di masjid atau ini naik ke puncak masjid dan dicium aroma bau. Masya Allah, oh ini ada bau masakan ini katanya. Mundur, turun dari masjid, diikuti, dicari makanan. Akhirnya betul masuk ke dapur orang. Membuka ya. Lawan dengar, apa? Nah, lamun sudah jadi dalil mah. Apa jadi dalil? Timbang dia mati. Dalil, masya Allah. Pokok kepepet, dah dia paling pintar. Masya Allah sudah. Kita dengar lilangan innal mubazirun ihwani syayatin. Orang dengar mubazir, dia mubazir no. Pandangan pertama palu meler ngomong deh. Wa yazil ambur ya kan. Ya bahasa tidak meler, apa bahasa teh? Melong doang. Nah, itu salah. Nah, akhirnya masuk dapur orang karena lapar. Mau buka ya, mau sendok ya. Isi dan apa darano. Pria lagu unik dalam manok daging. Apa bahasa sidet deh? Arah sama no, berdua. Saya ngerasa pria lagu terkata isin pertamaan daging biasa. Mau dengan miskin jangan pertama nyur. Serius gitu ya? Bagi darah seperti daging nyur benda. Mau kalau santan apa? Ada di sini pernah
Tahu kan? Tahu. Di Yaman juga ada itu. Pastel. Pastel. Balik saya tahu di mana kalah-kalah. Apa bahasa itu? Angguran. Iya, pria mas. Jangan Pria masak. Yang ada marak sate enggak tahu lah. Pokoknya itu yang dimasukkan. ibu-ibu yang ditanya. Ada ibu-ibu dia. Kelihatan bapak-bapak neton ngerasa doang. Iya teman-teman nih rasa batur. Priapan. Kan priapan. Dirasa mana? Itu. Nah, aja. Priapan. Nah. Masya Allah tabarakallah. Yes ingin mengkakak. Demeng kakak ini kita yang ingat dia pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan punya saya, ini haram. Mendua melepas langsung pelajar masih. Oh, masih ingat. Tidak berlaku dalil kita di mati. Hanya kembali ke masjid tapi masjid istighfar dia. Dia ngonek tidak lama datang perempuan sama satu laki-laki dicari syekhnya. Tidak lama keluar syekhnya ya syekh. Nah, anak punya ukhti, saya punya saudara, ini saudari ini udah dia nikah. Tapi dia dah punya anak, masih janda kembang. Sudah selesai masa iddahnya. Tapi kaya raya. Suaminya meninggalkan harta yang banyak. Dan dia khawatir tidak amanah. Selaku nganggur-nganggur. Gawas, lamun arak milih. Milih apa bende? Tenang gawas, lamun arak dia memang aku ya baik. Nah, tapi kaya raya soleha. Nah, itu bayu. Jangan. Nah, bestri. Barek sogok ka bestri nak. Kalah. Bahaya ni jadi. Saya tukang. Kau engkau lep orang tandingan lawang mana? Ayo kah kita ngaji juga di mana dekat. Singkat cerita Pak. Susah ada. La ilaha illallah. Dan dikatakan kanggut bahagia karena malam ini kita telah membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Balik arah di sana dibakar live streaming. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, liman ana?" Dikatakan, "Ya Muhammad, siapa yang berhak miliki saya? Siapa yang berhak mendapatkan kasih sayang saya?" Kata Allah. Mendengar pertanyaan itu, Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah, tidak menjawab satu kata Allah. Hingga Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjawab, "Ya Muhammad, ana liman yusalli alaik." Ya Muhammad, ana liman yusalli alaik. Ya Muhammad, ketahuilah yang berhak memiliki saya, kata Allah, yang berhak memiliki kasih sayang saya, kata Allah, adalah orang yang senantiasa berselawat padamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pernah di suatu majelis angkatnya di rumbu-rumbu, sini rumbu keluar yang lain. Dia tutup, stop boleh bebarin dia tutup. Pernah di satu majelis ada dengan majelis yang memuji Nabi Muhammad SAW. Ada manusia ini, masya Allah, tidak pernah ketinggalan berbuat maksiat. Rajin dia buat maksiat. Saya yakin dan insya Allah mudah-mudahan kita taubat. Tapi begaan yang manusia seperti itu. Kedua nenek-nenek, orang dia beli HP di nara. Arak sasejelu dia buka Facebook. Dia nara. Berarti termasuk orang-orang yang mudah-mudahan dikasih taubat oleh Allah Subhanahu. Ndek ka bakal maksiat. Mudah-mudahan kita dikasih taubat oleh Allah Subhanahu. Tutup streaming. Bapak Satio aja. Dikatakan, nah pernah terjadi ada orang ahli maksiat, senangnya maksiat. Suatu ketika lewat di majelis yang memuja Nabi Muhammad SAW, dan ada ustaz yang lagi berpidato tentang itu. Dilihat, didengarkan cerita-cerita Nabi Muhammad, didengarkan. Ternyata ini Nabi Muhammad ini manusia yang agung. Didengarkan keutamaan selawat. Akhirnya dari belakang pintu, dari belakang tabir dia teriak, langsung teriak seperti yang tadi berselawat. Dia ajar Allahumma sholli ala besar suaranya. Semua jemaah menghadap ke belakang. Dilihat ternyata dia
tersontak atau langsung spontan semua jemaah ikut berselawat kepada Nabi Muhammad SAW gara-gara dia. Tidak lama sadaqallahul azim dia manusia mati. Dilihat oleh ulama pada waktu itu sehingga ditulis di dalam riwayat, dilihat di tempat yang mulia bagus hingga dikatakan, wahai fulan, bukankah engkau tetangga saya di dunia? Qala bala, oh iya saya tetanggamu di dunia. Kok bisa engkau setahu saya? Masya Allah tabarakallah, si rajin maksiat. Orang rajin doa, dia rajin maksiat. Tapi kok bisa engkau mempunyai derajat yang tinggi, bahkan ditaruh di surganya Allah? Mau tahu, dulu pernah saya lewat di majelis pemuja Nabi Muhammad SAW, dan saya selawat sebesar-besarnya, dan semua itu mengikuti selawat saya. Sebab itu saya dimuliakan, diagungkan oleh Allah, dan diampuni dosa saya, dimasukkan di surganya Allah SWT. Pecah atau mau sih dia tahu dengan hadir, rajin berhadir selawat, insya Allah mau bersama Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada, bahkan dikatakan oleh Syahrini, dikatakan manusia kalau sudah mendapat cinta pada Nabi, kalau sudah ada mahabbahnya pada Nabi, mayahtat ilal murabbi, sampai begitu. Manusia yang sudah ada pada dirinya cinta pada Rasulullah, dia tidak butuh murabbi, sampai begitu. Kenapa? Murabbi mengajarkan kita untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Sementara orang yang sudah ada cinta dalam hatinya kepada Nabi, dengan cintanya akan dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dikumpul ke tempat yang mulia dan yang agung. Nah, lanjut sabar kakok semanokno. Nah, ala kuliah bibit ambiluhan dikatakan takut keceritaan ini. Dikatakan setelahnya itu datang dia bersama uktinya. Ya Syekh, saya punya keluarga, saya punya saudari, ini janda kaya, dia takut tidak amanah sama suaminya. Carikan di antara santri-santri antum yang takut pada Allah, yang taat dalam beribadah. Dilihat sama syekhnya, ternyata di pojok masjid ada orang lagi istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Siapa? Orang yang tadi gigit punya orang. Dia lagi tobat di pojok masjid, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dilihat sama saya, ini kayaknya manusia ini takut sama Allah. Dipanggil dia, sini di sini, duduk saya ambil sayanya. Mana ya, saya ada apa? Saya tanya itu, gaus, tidak punya bagian kita, udah laku itu. Nah, ditanya, antum mau nikah? Agak mirip dengan Julaibib tadi. Dikatakan, apa katanya? Ya Syekh, siapa yang tidak mau? Tapi saya untuk makan aja susah, ini 3 hari saya tidak makan katanya. Yang penting antum mau, insya Allah dapat makan. Apa katanya? Ya sudah deh, kalau gitu Syekh, saya siap nikah. Yang penting saya dapat makan. Makan tujuannya untuk nikah. Akhirnya apa kata saya? Taljadak tali tanganmu langsung dinikahkan. Karena kenapa? Ada walinya langsung dibawa saksi dinikahkan. Apa kata sayanya? Ini bawa suamimu. Bahasa kasar, matiin dong arak. Silakan dibawa, tidak ada apa-apanya. Hanya dibawa pulang, ikut jalan. Ini kayaknya jalan yang tadi nih. Jalan-jalan. Ternyata depan apa? Depan rumah yang tadi. Kayaknya rumah yang tadi. Ternyata itu rumah perempuan yang tadi. Masuk rumah, dilihat sama istrinya, Kak, kayaknya antum tidak pernah makan 3 hari. Betul, saya tidak pernah makan 3 hari. Hari yang tadi dulu saya siapkan makanan yang saya sudah masak tadi di dapur sebelum saya ke masjid. Marhabannya disiapkan. Masuk ke dapur, begitu dibuka, dia seru, kaget. Kenapa? Udah digigit. Istighfar, astagfirullahaladzim, ini kok siapa yang masuk dapur? Suaminya dengar. Jadi suaminya masuk dapur, nangis. Istrinya kaget. Sudah kenapa Kak? Nyesel nikah sama saya. Bukan itu yang saya sesalkan. Ketahuilah Dik, yang gigit itu tadi itu saya. Nah, yang gigit tadi itu saya katanya. Salah itu apa? Nangis juga perempuannya. Ini astagfirullahaladzim, kayaknya ini menyesal perempuan ini nikah sama saya. Apa kata laki? Udahlah Dik, kalau memang menyesal nikah sama saya, sekarang juga saya ceraikan. Sudah tidak ada iddah, sudah silakan cerai sudah. Nah, artinya sekarang sudah saya ceraikan. Apa kata perempuan itu? Ceritakan saya sebenarnya apa yang terjadi. Akhirnya dia cerita, 3 hari saya tidak makan. Saya cium bau makanan, saya masuk, saya gigit. Begitu saya gigit, saya ingat bahwa ini adalah bukan milik saya, makanya saya lepas dan saya tinggal. Apa kata perempuan? Ini yang bikin saya menangis. Kenapa? Karena semenjak meninggalnya suami saya berdoa kepada Allah untuk dikirimkan orang-orang yang takut kepada Allah, dan akhirnya saya dapatkan engkau. Nah, berdoa engkau. Berdoa. Kasihan Julaibib Jayah tadi. Masya Allah. Kalau dia semua orang mikir, tapi yang melamarkan Rasulullah datang.
Dicarikan perempuan yang solehah, sahabiah yang cantik dan kaya raya. Ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa yang datang? Katanya Rasulullah. Akhirnya dijamu sama orang tuanya, ditanya, ya Rasulullah, ada hajat apa engkau datang wahai Nabi? Beliau mengatakan, saya kesini untuk melamar anakmu. Oh itu senangnya luar biasa perempuan ini. Ya melamanya Rasulullah. Bapaknya juga ahlan wa sahlan marhaba. Tapi apa katanya Nabi? Bukan untuk saya. Terus tak Julaibib, astagfirullah Julaibib. Istighfar terus bapaknya. Tenang. Mungkin kalau kalian yang kita yang model pas-pasan ini sulit dapat, tapi kalau lihat Habib Pers aman insyaallah. Istighfar terus. Ya Allah Julaibib, ya Rasulullah enggak ada yang lain. Kalau lah, Sobi Julaibib ingin nikah. Dia katakan, kalau begitu saya ke belakang dulu, rapat sama istri dan anak. Begitu ke dapur ketemu sama istrinya. Siapa yang datang? Nabi Muhammad. Ada apa ingin lamar anak kita? Alhamdulillah. Tapi bukan untuk Nabi, untuk siapa Julaibib? Tidak jadi sudah, langsung tidak jadi. Kalau istri yang perempuan dia begitu, fisiknya aja dilihat orang, kasihan. Langsung ditolak. Kalau Julaibib jangan. Udah. Tapi sahabat, tapi maksudnya ini ceritanya udah dia iya aneh. Lengkap penderitaannya sudah. Udah ganteng tidak dan sebagainya. Jangan didengar sama anaknya di dalam. Wahai Abah, wahai Umi, kenapa? Ada apa? Di luar tuh ada Nabi mau melamar engkau, tapi untuk Julaibib. Kalau itu memang perintah Allah dan dari Rasulullah, saya terima. No, dengan wanita solehah no. Hanya apa? Keluar apa? Bapaknya sambil geleng-geleng sudah astagfirullah. Tapi anaknya mau. Dan perintah dari Nabi dikatakan, ya Rasulullah, anak saya mau dinikahkan sama Julaibib. Maka akhirnya dinikahkan. Dikatakan kapan? Singkat cerita Pak, takut live streaming. Dikatakan nikahnya di masjid, diumumkan dulu, diumumkan para sahabat. Bahkan sebentar lagi akan nikah sama Julaibib. Semua sahabat heran, ya Allah Julaibib. Munisi dia jamparan dengan kadu senggeger no. Tidak ada senggeger di zaman dulu. Guna-guna bah dia. Tidak ada. Semua sahabat heran, kenapa tidak saya? Kenapa tidak saya? Tapi karena dia dicinta sama Nabi, disayang sama Nabi. Nah, akhirnya persiapan pernikahan, masya Allah, tabarakallah. Sebelum besoknya pernikahan, hari itu ada pengumuman untuk perang. Ada pengumuman dok, udah perang. Langsung si dia nih, wah planning wah dia melaku nih. Ada kesempatan memerari dengan ngasoge, milih perang. Dok julu. Dikatakan ada pengumuman mau perang. Dia langsung menghadap, ya Rasulullah. Ente mau mana Julaibib? Ada mau ikut perang. Bukannya besok ente mau nikah, dikasih rusuh sama Nabi. Boleh dia ikut. Tapi apa katanya? Cintaku sama Nabi lebih saya cintai Rasul dan agama daripada perempuan itu. Oh. Si dia kelalah menang. Dikatakan kesana kecintaannya kepada Nabi, mahabbahnya kepada Nabi. Hingga masya Allah besoknya hanya dia ikut pertempuran. Pertempuran selesai, Islam alhamdulillah bismillah menang. Julaibib tidak kelihatan. Mana Julaibib? Nabi mana Julaibib? Terlihat dari Julaibib. Hadir majelis. Hadir majelis. Dilihat-lihat Julaibib, masya Allah tabarakallah. Tidak udah meninggal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perempuan jadi janda sebelum nikah. Gaus masih ada kesempatan oke. Nah, datang hanya sahabat dikatakan ya Rasulullah Julaibib syahid ya Rasulullah. Dalani ali bawa saya kepada Nabi. Akhirnya dibawa Nabi ke tempat Julaibib. Begitu memandang Julaibib langsung Nabi menolehkan menghadap lain. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa? Ada apa? Engkau kok menoleh pandangan? Hendak engkau melihat Julaibib, apa ada yang salah dengan dia? Apa katanya Nabi? Bukan salah dengan Julaibib, tapi saya tidak enak melihat bidadari-bidadari yang mengangkat Julaibib menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang enak malam Selasa di selawatan ndak pati, dia tahu beda diganti dengan bidadari-bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Jabir wahane. Susah tuh ibarat terus. Jabir tahu majelis Habib. Masih jam 9. Lebih. Nah, ini di antara orang-orang yang dapat cinta kepada Allah yang luar biasa. Termasuk juga para sahabat Nabi yang lain itu, sahabat-sahabat Nabi, mereka juga punya kisah-kisah yang banyak. Menyebut mereka minimal turun rahmat lah ke kita. Artinya
sahabat Nabi tidak dia kejam-kejam banget, artinya tidak dia serem. Begitu juga Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dikerjain sama Sayyidina Ali. Lupa dia kalau Nabi lebih pintar dari dia. Nah, lagi asik-asiknya makan korma Sayyidina Nabi. Nabi punya cerita yang banyak yang asik untuk bercanda Nabi. Waktu itu Nabi dan para sahabat lagi makan korma. Sayyidina Ali tidak terasa karena sambil ngobrol banyak dimakan korma. Setiap makan taruh bijinya di depan. Makan taruh di depan. Dilihat kiri kanan, kok saya paling banyak katanya. Nggak enak, akhirnya apa? Digeser ke depannya Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, antum kayaknya lapar sekali katanya. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, kenapa engkau mengatakan begitu? Lihat, antum paling banyak bijinya. Dilihat, dia tidak ada satu pun bijinya Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Enggak Ali, antum yang lebih lapar dari saya. Ya Rasulullah, tidak ada buktinya, tidak ada bekas saya makan. Antum sama tulang-tulangnya habis kan? Dihabiskan dong. Lupa deh, Nabi itu pintar. Nggak dia terlalu apa namanya itu. Iya mana sih ada ngandung. Kita jorak dengan cerita-cerita yang ada istimbatnya langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kita katakan tadi bahwa kita yang paling berhak bahagia malam ini. Karena kenapa? Kita mendapatkan pandangannya Allah, pandangannya Nabi, dan bahagialah sekali-sekali. Nah, banyak cerita-cerita seperti itu. Apalagi cerita tentang Nu'man. Ini Nu'man ini Masya Allah sudah. Masya Allah Nu'man ini manusia sahabat Nabi unin wayen pokoknya kita dong mun susah Nabi dia disuruh maju pokoknya datang doang merap turno kederek doang langsung Nabi sih. Sahabat, kenapa banyak kisah-kisah tentang dia yang Masya Allah tabarakallah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu pembesar daripada orang-orang yang ingin tahu tentang Islam. Tahu tentang Islam datang dia. Dan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga tamunya ini, biar kenapa? Biar tidak seperti Masya Allah yang kita temukan sekarang, Masya Allah, tabarakallah. Dengan takut tamu Islam sisi depan dia. Nah ini selesai sahadat batur, tu masjid tersadar. Antun telang sandalan. Dia baca Islam itu dia baca apa-apa batur dulu nih. Masuk sahadat. Tu masjid dan sahadat. Antun langsung telang sandal dengan ragu orang sama Islam nih pula. Siapa yang punya kerjaan? Itu ada no. Genem ya. Dikatakan ini Masya Allah tabarakallah. Nu'man ini dikatakan datang di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW untuk menjaga haknya mereka biar mereka terkesan indah sama Islam, disuruh siapa? Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, para pembesar sahabat yang menjaga ontanya. Silakan jaga onta ini, dijaga, jangan sampai kenapa-kenapa. Karena orang-orang ini, para pembesar ingin tahu tentang Islam. Tidak lama datang Nu'man. Jadi ya, apa kata Nu'man ini? Nu'man, di sana ada Sayyidina Hamzah, diguyoni sama Sayyidina Hamzah. Ini onta ini besar-besar ini. Apalagi kalau kita makan, kita sembelih ini terpisah antara kepala dan badannya, kayaknya ini enak kita makan. Apa kata Nu'man? Mau begitu? Iya. Akhirnya ya tunggu saja, pergi dia. Masya Allah tabarakallah, sahabatnya lain lagi asik istirahat, munggorok ke undun. Undanya orang munggorok. Wah sangka apa mau dibangun ke merasa. Lihat kepala sama badan sudah bisa. Jangan kasih tahu Nabi, lari dia terus. Bisa boleh. Masya Allah, tapi kenapa? Dia dicinta sama Allah. Kenapa dia cinta Allah dan Rasulnya? Hingga orang-orang yang perkara, kalau ada pun yang dia lakukan perkara-perkara mungkin yang menurut kita salah, tapi karena dia sudah dapat cinta pada Allah, Allah ampunkan. Pada nama nasi dia mengkangen dengan, dia kan salah, kena biar deh. Begitu juga Allah. Karena Allah sendiri menyatakan dalam hadis qudsi, tidak mungkin saya cinta satu makhluk kalau dia tidak dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan diirtibatkan sama Nabi, bukti kita sama Nabi yang berkumpul sama ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Dah kamu kena cinta, yang belum bersama insya Allah dikumpulkan orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Karena kita dikumpulkan sama keluarganya Nabi Muhammad SAW dan juga para pewaris Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah yang hadir guru kita di sini. Selanjutnya kita, hari apa dibangunkan? Kaget para sahabat, dia lari keluar Nabi Muhammad SAW. Jadi lihat onta orang disembelih. Nabi, ya Hamzah ditanya, Hamzah Ali apa? Siapa yang punya kerjaan? Ya Rasulullah, Nu'man Rasulullah. Yang punya kerjaan ini Nu'man ya Rasulullah.
Iya. Apa katanya Nabi? Sekarang kita cari Nu'man. Nabi dengan nurnya Allah ditahu walaupun dia sembunyi. Nu'man lari sejauh-jauhnya, bahkan akhir kota Madinah dia lari. Takut. Setelah dia sembelih cuma bilang apa? Jangan kasih tahu Nabi, terus dia lari. Masa sahabat akan bohong sama Nabi? Tidak mungkin. Ditanya sama Nabi, ya Hamzah, siapa yang punya kerjaan ini? Nu'man. Hanya apa katanya Rasulullah? Rasulullah tidak marah, tersenyum. Dia dikatakan panggil orang-orang penjual onta dan gantikan onta yang paling baik, biar citra Islam tidak rusak. Setelah ini kita cari Nu'man. Nu'man lari sampai akhir kota Madinah. Ditemukan di sana ada salah satu sahabat Nabi yang lagi gali sumur dan termasuk orang yang ahli Badar. Dan Nu'man ini ikut di sana, ikut dulu di perang Badar. Hanya dikatakan, ini sahabat dulu saya ini katanya. Dilihat, wahai sahabat Nabi, ya saya mau numpang sembunyi. Saya lihat aku kok capek sekali. Iya, saya mau numpang sembunyi, saya dikejar katanya. Akhirnya apa katanya? Silakan istirahat di sini karena saya yakin kau sahabat Nabi tidak mungkin salah dikejar. Pasti yang ngejar antum itu bukan orang yang baik. Sampai begitu kan? Tidak tahu yang ngejar adalah Nabi Muhammad. Nu'man ini, masya Allah, tabarakallah. Apa dia bilang gitu? Kalau begitu saya sembunyi dalam sumur ini, jangan kasih tahu siapa-siapa. Saya tidak akan mungkin kasih tahu. Walaupun Nabi Muhammad datang, iya walaupun Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi dengan nurnya Allah, dengan basyirah dari Allah, dengan wahyu dari Allah ditahu. Nu'man sembunyi ke sini. Jadi tidak lama ini sahabat tempatnya sembunyi, kok berat banyak sekali rombongan ini. Nu'man siapa? Dilihat, ya Rasulullah, kaget. Ada apa Rasulullah? Tumben ke sini. Ada apa? Hanya nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya marhaba ya Rasulullah. Ada apa? Kok antum tidak ada kabar untuk ke sini? Anak belum siap karena enggak. Saya ke sini mencari sahabat saya. Siapa? Nu'man. Dia bingung. Pernahkah Nu'man ke sini? Dia mau kasih tahu, bohong, enggak enak. Dia udah janji sama Nu'man untuk tidak kasih tahu. Tapi kalau dia akan bohong, yang dibohongin Nabi Muhammad. Nu'man di dalam sumur sembunyi. Ya Allah, ini saya mau lihat sahabat Nabi seperti apa reaksinya sekarang. Apa katanya sahabat? Ya Rasulullah, katanya, saya tidak tahu. Nu'man dia bilang jawab tidak tahu, tapi telunjuknya hadap sumur. Dia tahu dirinya ditunjuk, kabur. Ini Nu'man, masya Allah, tabarakallah. Ada sahabat Nabi, banyak cerita-cerita yang mereka yang masya Allah, tabarakallah, yang asing, yang karena mereka itu adalah apa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyaklah. Terakhir sudah cerita mana jual. Pernah juga dia jual batur. Nanti narain gawe. Pokoknya orang Nu'man ini tidak ada utuh manusia dibuat. Tidak ada yang selamat dari Nu'man kecuali dikerjain. Dikerjain. Sebelum dia jual temannya, pernah juga terjadi dokon selon meok di Masjid Madinah. Dengan kesembahyangnya selon meok. Ada orang buta bolak-balik Masjid Madinah, bolak-balik. Entong beda dengan pendaki enggak ada. Tidak ada kerjaan. Dipanggil orangnya, "Oi, kamu mau kemana? Bolak-balik terus." Apa katanya? Saya itu buta. Terus kamu ngapain? Saya ingin kencing. Biasanya anak saya bawa saya ke masjid, tetapi sekarang tidak tahu dia kemana. Dari tadi Nuno Hazan udah mau komat, dia belum datang. Saya tidak tahan. Sekarang baru ada apa namanya itu ceding di masjid-masjid di Timur Tengah itu. Dulu waktu itu tidak ada. Akhirnya dikatakan dalam riwayat setelahnya, oh begitu bilang dari tadi. Saya sumpah lihat. Akhirnya dibawa. Kemana dibawa? Di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Tinarai lawe. Dekat mimbarnya Nabi. Itu udah minit tuh. Orang buta. Tidak ada kerjaan. Ada sahabat. Coba nih ke langit kan. Tapi khususnya dari nanti saya cerita kenapa dia bisa dicinta sama Nabi seperti itu. Nah, dia di masjid Nabi. Di samping mimbarnya Nabi, musuh remene. Kencing di sana. Para sahabat aku sholat sunnah. Banyak ditanya sama sahabat. Nah, masya Allah, ini apa nih masalah? Hanya tidak ada yang lihat, tidak ada sudah. Orang lagi sholat membuka selada. Kita bayangkan kalau Allahu Akbar yang buka selada itu judul. Ini di depan para sahabat dia buka celananya kencing di masjidnya Nabi. Semua sahabat mempercepat sholatnya, menentegetek. Setelah itu apa dikerjakan Umar? Setelah tinggalkan orang kencing, coba tonton apa yang gembira dengan hati tadi. Dilihat orang ngapain. Akhirnya masya Allah tabarakallah. Dilihat
Ada para sahabat kumpul, dilihat ini orang buta tidak tahu dimakan. Itu kenapa kencing di masjidnya Nabi? Target dia. Ini masjidnya Nabi, ini masjidnya Nabi. Ya Allah, saya tidak tahu. Siapa yang bawa di sini? Nu'man. Oh, sudah paham sudah. Siapa yang bawa di Nu'man? Abang bersumpah dari Madinah, saya tidak akan keluar Madinah sebelum saya temukan Nu'man. Get tekis tongkat kan ya. Keluar dia. Dilihat sama Nu'man. Mana kesabutan yang muter-muter. Dilihat. Kita tanya lagi sama Nu'man. Itu mau mana? Saya mau cari Nu'man. Dirubah suaranya. Dia tak gawe, dirubah suaranya. Apa katanya Nu'man? Mau mepetu Nu'man dia beda diet tu. Mesak tu diet tu. Karena dia. Sendirian saya yang bisa menemukan Nu'man ini katanya. Nah, ini stand up komedi Islam lah. Nah, cerita dengan sahabatnya Nabi. Mesak kita udah Nu'man dia ni. Ayo ajak saya ke sana. Kenapa banyak? Tadi udah dia ajak saya, dia suruh saya kencing di mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Dan saya sudah bersumpah tidak akan keluar dari Madinah sebelum saya getik Nu'man. Oh, ayo ikut saya. Dengan muter, dia ajak hanya muter depan yang tadi aja muter. Masih lama, masih di depan masjid. Diputer terus, tidak ada kerjaannya. Belum sampai sebentar lagi, padahal muternya di tempat yang tadi. Tolong ini lah kelelehan baterai. Hanya pikir saya yang kerjain. Dilihat, ada Utsman bin Affan ini. Utsman bin Affan mau dikerjain. Ayo sekarang ikut. Bentar lagi. Coba pegang, dipegang. Ada orang ada. Itu Nu'man. Sayyidina Utsman lagi sholat. Sayyidina Utsman lagi sholat dipegang. Itu dia. Ketik lah dia. Sengaja ngusuk dia. Ketik lah. Sayyidina Utsman dipukul. Tapi jangan kan pukulan. Hatta tombak Sayyidina Utsman tidak akan keluar dari musuknya dalam sholat. Tak ketik Sayyidina Utsman. Sholat aja. Ketahuan kamu ini macuan lalu. Diketik bisa. Semua sahabat kutilah Amirul Mukminin semua sahabat lari. Dibunuh Amirul Mukminin dibunuh. Lari semua. Ternyata setelah lihat yang buta tadi lagi. Dilihat ternyata yang buta tadi lagi ya Allah. Ente kenapa tadi udah kencing di masjid? Nah Nabi sekarang ente pukul Amirul Mukminin. Masa saya pukul Amirul? Iya ente pukul Utsman bin Affan Amirul Mukminin. Ini pekerjaan Nu'man katanya. Dan dia bilang, Allah, mulai saat ini, detik ini, saya tidak akan percaya lagi sama manusia. Tidak ada yang gawe. Burung ini terakhir Pak Ija. Minum ngaji Malik. Lima aru sama mesam sini. Belum dijual. Yang dijual, terakhir yang dijual. Pernah suatu ketika, tentu terakhir, enggak milih lain. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengizinkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan cerita ini Nabi Muhammad SAW ceritakan sampai 1 tahun penuh. Setiap ada tamu pasti Nabi ceritakan. Diulang-ulang cerita ini sama Nabi. Setiap ada tamu diceritakan lagi. Setiap ada tamu 1 tahun penuh Nabi punya tamu, 1 tahun penuh menceritakan cerita yang dijual orang ini. Dinarang gawe. Akhirnya dikatakan ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, saya mau pergi jualan, saya minta beberapa sahabat yang ikut. Oh silahkan dicari. Dan yang salah satu ikutkan siapa? Nu'man. Apa katanya Nabi? Ya Abu Bakar, kok antum ikutkan Nu'man? Apa antum tidak takut ribet? Apa katanya? Ya Rasulullah, biarlah ada jadi penghibur kita. Diizinkan ikut. Sampai di pasar, apa? Dibagi tugas-tugas. Ada yang jaga makanan, ada yang pergi belanja, ada yang berjualan dan sebagainya. Akhirnya Nu'man tidak punya kebahagiaan. Ya Abu Bakar, mana tugas saya? Udah ente bebas. Apa silakan lakukan. Silakan, terserah. Karena kalau pun dikasih tugas pasti tidak benar nanti kerjakan. Hanya dikasih bebas. Ya sudah. Ada satu orang dikasih tugas jaga makanan. Apa katanya? Ente jangan kasih siapapun makan sebelum saya datang. Biar kita rata makan bersama. Marhaba. Dia jalan-jalan ke pasar, lihat rumah, ngonek-ngonek lapar. Dia lapar, tidak punya uang. Akhirnya kembali ke mana? Ke penjaga makanan tadi. Lapar. Saya lapar ini, kasih saya makan. Katanya. Apa katanya? Amirul Mukminin tadi yang membawa kita ke sini, yaitu Sayyidina Abu Bakar, perintahkan kita untuk apa? Untuk jangan kasih makanan sebelum beliau datang. Kasih saya atau saya bikin ribut. Iya. Itu katanya
tanya, mau kasih saya makan atau saya bikin ribut? Beliau katakan, ya Nu'man, saya tidak mau ribut sama antum. Cuman ini perintah. Kasih saya tuh ribut. Apa katanya? Ya udah saya pilih ribut. Ya sudah, tidak apa-apa, pergi dia. Teriak di pasar. Siapa yang beli budak? Budak saya lelang, dia bagus katanya. Siapa mau beli budak saya, dia bagus. Dilelang, harga budak mahal, dijual murah. Semua orang ingin. Tapi dikumpulkan, saya beli. Terjadi tawar-menawar. Sebelumnya saya kasih tahu, saya punya budak ini punya cacat, aibnya satu. Pertama yaitu dia tidak mau menganggap dirinya budak. Nanti kalau ditangkap dia akan teriak bukan budak. Itu kata kawan ini. Kalau ditangkap dia akan teriak, dia bukan budak. Akhirnya apa kata beliau? Oh ini yang membeli, ya dia tidak ada apa-apa. Dibayar, akhirnya apa? Mana budaknya? Itu lihat yang jaga makan itu budak saya itu. Cuman nanti kalau ditangkap pasti dia bilang katakan dirinya bukan budak. Oh ya sudah. Akhirnya apa? Ditangkap, ayo kamu sudah saya beli. Teriak dia, saya bukan budak. Saya sudah tahu aibmu katanya. Nu'man ketawa sambil beli makanan. Banyak makanan dibeli, dia makan sambil kenyang. Bahkan ada sisanya dibawa. Dia yang jaga nasi. Datang Abu Bakar Siddiq. Dikatakan, ya Nu'man, mana yang jaga nasi? Dia katakan, udah saya jual. Tidak ada wajah berdosa wala apa. Iya manusia selalu mengirim. Udah saya jual. Kenapa itu jual? Dia mau ribut sama saya. Saya lapar, saya minta makannya dia tidak kasih. Daripada saya mencuri lebih baik saya jual dia. Selalu. Akhirnya, masya Allah, tabarakallah, dikatakan sama Sayyidina Abu Bakar, di mana yang jual dia? Akhirnya tunjuk saya jual di sana. Dibeli 2 kali lipat lagi, bahkan 3 kali lipat sama Abu Bakar. Yang penting dia bebas. Hingga Rasulullah SAW dikatakan oleh ayat ketika Abu Bakar pulang, diceritakan cerita ini, Rasulullah ketawa hatta kelihatan gigi gerhamnya Nabi. Ketawa sejadi-jadinya. Sehingga setiap ada tamu pasti diceritakan tentang Sayyidina Nu'man yang menjual temannya. Ada kalian, mohon maaf kalau khusus ini sampai di sini. Pada Bilun, mohon maaf berjorak baik, tapi insyaallah hiburan kita menyebut sahabat kekasih-kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf apabila khusus untuk dan para habaib kalau ada tutur tanpa salah, dan juga untuk murabbina guru kami kalau ada matur dan biasih atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mari kita tutup majelis ini dengan berdoa, tapi terus terang saja yang paling akrab lil ijabah adalah zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi beliau sendiri perintah, mudah-mudahan keberkahan mengalir kepada kita semua. Ya. Ini hanya sekedar ikuti taat kepada perintah beliau karena beliau sendiri yang merintah. Mudah-mudahan berkat perintah ya kita dapatkan kebaikan semuanya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما، ولا بلا فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين.